Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini kami mendapat materi tentang ukuran gejala pusat data tunggal. Nah, di kelompok 3 ini cuman beranggotakan 2 orang. Pertama Tari Maulida, yang kedua Muhammad Zuhdi. Nah, di materi pertama kami membahas tentang mean atau rata-rata. Nah, di sini terbagi dua. Ada mean dan ada mean untuk data tunggal. Yang pertama, mean atau rata-rata. Mean atau lebih dikenal dengan rata-rata merupakan ukuran pusat data yang paling sering digunakan. Nah, di sini cara mencari mean secara umum dapat ditentukan dengan rumus berikut. Nah, mean sama dengan jumlah semua nilai data per banyak data. Itu rumus dari mean atau rata-rata. Nah, yang kedua yaitu mean untuk data tunggal. Nah, di sini banyaknya data untuk data sampel disebut sebagai ukuran sampel yang disimbolkan dengan N, dan untuk data populasi. Nah, cara menghitung mean untuk data tunggal adalah sebagai berikut. X I sama dengan data I dari variabel acak X, N sama dengan banyak data. Nah, contoh soalnya, nilai statistik dari 10 mahasiswa Pilkom adalah sebagai berikut. Nah, jadi dari 10 siswa Pilkom mempunyai nilai masing-masing. Yang pertama 8, kedua 6, ketiga 6, keempat 7, kelima 8, keenam 7, ketujuh 7, ke-8 8, ke-9 6, dan terakhir ke-10 6. Nah, jadi meannya adalah X aksen sama dengan jumlah dari nilai keseluruhan siswa yang 10 tadi. Jadi jumlah dari nilai 10 mahasiswa ditambahkan semua, dijumlahkan semua, dibagi 10. Jadi didapatkan hasil yaitu 6,9. Itu penjelasan dari materi mean. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, contoh modus dalam data tunggal. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, ada data yang berisi angka 1478911. Nah, penyelesaiannya yaitu kan disebutkan dalam modus tadi bahwa nilai yang paling sering muncul. Nah, di data pertama ini yang nilai yang sering muncul adalah angka 9. Jadi jawabannya modus sama dengan 9. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di data ada berisi angka 1, 4, 7, 8, 11, dan 13. Nah, karena di modus adalah nilai yang paling sering muncul, di data kedua ini tidak ada data yang sering muncul. Nah, jadi penyelesaiannya adalah modus sama dengan tidak ada. Karena di data kedua ini tidak ada data yang sering muncul atau tidak ada modusnya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, maaf. Di sini ada data 1, 2, 4, 4, 7, 9, 11, 11, dan 13. Nah, cara penyelesaiannya, karena di contoh yang ketiga ini ada dua modus yang terlihat, yaitu 4 dan 11, maka cara penyelesaiannya adalah modus sama dengan 4 dan 11. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu ada data yang berisi angka 11, 33, 77, 12, 12, 14, dan 15. Nah, di sini terdapat banyak modus atau data yang paling sering muncul. Nah, di sini di data yang terakhir ini ada 1, 3, 7, dan 12. Nah, jadi cara penyelesaiannya adalah modus sama dengan 1, 7, 3, dan 12. Jika rumus di atas digunakan untuk mencari modus dari tabel di bawah ini, maka akan diperoleh kelas modusnya sama dengan kelas keempat. Kenapa kelas keempat? Karena kelas keempat itu frekuensinya yang paling banyak, yaitu 15. B-nya sama dengan 59,5. Jadi dari 59,5 itu didapat dari 60 ditambah 59 dibagi 2. Terus B1 nya sama dengan 15 kurang 6 sama dengan 9. B2 nya sama dengan 15 kurang 13 sama dengan 2. P sama dengan 8.
Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. M0 sama dengan 59,5 ditambah 8 dalam kurung 9 per 9 tambah 2 tutup kurung sama dengan 66,045. Median. Median adalah suatu nilai yang membagi distribusi data menjadi dua bagian yang sama besar atau suatu nilai. Jadi, rumus median ini adalah ME sama dengan X N plus 1 per 2. Itu untuk N yang ganjil. Dan X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 per 2 itu untuk N genap. Untuk contoh kita ambil dari tabel sebelumnya dengan data 8, 6, 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 6. Supaya mudah kita urutkan, maka diperoleh 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Jadi kita cari mediannya ini digunakan rumus yang genap karena perintahnya mencari jumlah data genap. ME sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 per 2. X itu kan tadi data keberapa, jadi itu nanti saja. N itu jumlah data, jumlah datanya itu ada 10, jadi masukkan 10 per 2 sama juga sama yang di sebelahnya. Jadi diperoleh hasil X5 ditambah X6 per 2. Jadi kita lihat data kelima itu berapa. Data kelima itu 7. Terus kita lihat lagi data ke-6 itu berapa. Data ke-6 itu 7 juga. Jadi masukkan saja 7 ditambah 7 per 2. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya diketahui data sebagai berikut. Lihat tabelnya ya. Jadi tentukan median dari data di atas. Untuk data di atas diketahui N ganjil, sehingga untuk mencari median digunakan rumus pertama dan diperoleh ME sama dengan X N plus 1 per 2. Jadi N-nya itu 31. 31 ditambah 1 per 2. Jadinya 32 per 2. 16. Jadi X16. Jadi kita tinggal mencari data ke-16 itu dari tabel yang sudah tersedia. Caranya kita tambahkan saja frekuensinya. 8 ditambah 6 sama dengan 14. Berarti belum mencukupi 16 kan? Terus ditambah lagi dengan 9, 23. Jadi X16 itu nilainya 92. Kita lanjut ke hubungan rata-rata mean, modus, dan median. Nah, di situ ada grafik. Nah, dan situ dijelaskan juga jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kiri. Kita lanjut ke grafik yang kedua. Di situ dijelaskan jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kanan. Itu penjelasan dari grafik yang kedua. Kita lanjut ke grafik yang ketiga, yaitu jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata median dan modus sebagai berikut. Rata-rata modus sama dengan 3 atau rata-rata median. Sekian, terima kasih.